Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz, ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, informasi yang kami dapatkan, dua warga NTT, Ricardus Wasawatu dan juga Stefanus Kambaruwindi, ini diundang untuk bisa hadiri Misa Agung yang dipimpin oleh Paus Fransiskus di GBK Jakarta. Untuk membicarakan soal ini, pendengar RRI, kami sudah bersama narasumber kami di kesempatan pagi hari ini untuk membicarakan topik ini. Ada Bapak Fransiskus Saverius Kehi, Kepala Bidang Urusan Agama Katolik Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT. Pak Fransiskus, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu begitu ya untuk bisa ngobrol dengan RRI pagi hari ini. Pak Fransiskus, ini bisa diceritakan ini bagaimana proses yang dilalui sampai akhirnya dua umat dipilih atau diundang begitu ya untuk hadiri misa yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus nanti sore begitu Pak. Silakan. Baik, terima kasih kami pemirsa pendengar yang budiman. Ada dua orang warga kita, umat dari NTT, ya seperti yang tadi digambarkan, akan mengikuti misa di GBK ntar sore. Prosesnya begini, saya izin cerita. Menteri Agama memikirkan bahwa spiritualitas Paus ini kan, Paus Fransiskus ini kan kesederhanaan, memperhatikan kaum miskin papa. Sementara nanti kehadiran di GBK itu pasti yang akan hadir itu adalah orang mampu. Mereka yang mampu membiayai diri untuk dari jauh-jauh datang dan masuk ke sana. Sedangkan mereka yang biasanya menjadi perhatian Paus, ya susah untuk masuk. Maka beliau menginisiasi untuk mengundang dua orang. Bersyukur, puji Tuhan, NTT dipilih. NTT dipilih untuk dua orang diundang untuk menghadiri misa ini. Dan gambaran berikutnya bahwa dua orang ini diminta oleh Menteri Agama adalah orang-orang yang memang sungguh membantu di gereja. Ya, dari kategori keluarga berpenghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi aktif begitu di gereja ya? Aktif di gereja. Sehingga penunjukan dua orang ini juga tentu dengan koordinasi konsultasi kita dengan pihak gereja. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia begitu ya, kemudian memutuskan dan memilih NTT untuk diwakili oleh dua umat yang tadi sudah disebutkan. Dan ini apakah semua daerah terpencil, daerah dengan kategori tadi yang sudah disebutkan ini juga bisa mendapatkan kuota yang sama begitu Pak Fransiskus? Hanya dua orang yang dari NTT untuk kategori ini, untuk kategori masyarakat penghasilan rendah. Cuma NTT yang dipilih dengan kuota dua orang. Oke. Berarti ini NTT diberkati begitu ya Pak Fransiskus ya. Dan Pak Fransiskus juga mendapatkan berkat itu untuk bisa mengantarkan dan menemani kedua umat ini untuk bisa ikut misa nanti sore begitu ya. Persiapannya ini seperti apa Pak Frans? Persiapannya kita datang itu diminta datang tanggal 3. Lalu saya menemani dua orang ini mengantar karena tugas saya. Lalu kemarin itu jam 2 Bapak Menteri Agama berkenan untuk ditemui dua orang ini dan sempat beraudiensi dengan dua orang kita ini, Pak Ricardus dan Pak Stef Kambaruwindi. Pak Ricardus itu dari Kuasi Paroki Manusak di Kabupaten Kupang, sedangkan Pak Stef Kambaruwindi itu di Stasi Kahirik di Paroki Penebus Waingapu di Sumba Timur. Kemarin kita sudah bertemu Menteri Agama dan hari ini dua orang ini pasti akan difasilitasi lagi oleh Kementerian Agama untuk dari GBK
puji Tuhannya lagi bahwa Heeh, karena mereka itu adalah tamu menteri, heeh. maka tempatnya ada di tempat VIP. Wow, luar biasa ini berkat ini ya, Pak. Iya, Heeh. dan ini memang berkat Tuhan yang luar biasa bagi dua orang yang sama sekali tidak menduga bahwa mereka mengikuti misi kali ini. Oke. Dan Pak Frans, ini apa yang disampaikan Pak Menteri dan bagaimana tanggapan dari kedua umat kita ini ketika bertemu dengan Pak Menteri begitu ya? Ini surprise yang pertama, belum lagi ketemu dengan Bapak Paus begitu ya? Iya, iya. Ah, ini bisa Kemarin dalam audiensi, ya. ya, kemarin dalam audiensi itu Gusmen, biasa kami sebut Gusmen, sampaikan bahwa keterpilihan Bapak berdua ini bukan karena saya, bukan karena Menteri Agama, Ya. tapi itu karena Tuhan. Itu kata-kata kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau waktu audiensi itu, Ya. bahwa dua orang yang terpilih bukan karena Menteri Agama punya kemauan, keinginan, tapi memang itu karena kehendak Tuhan, pilihan Tuhan. Dua orang itu memang sangat ini macam kejutan sangat besar untuk mereka. Ya. Maka diharapkan Menteri Agama mereka sampaikan terima kasih yang luar biasa dengan rasa haru tentu, karena sama sekali tidak membayangkan. Oke. Dan apa harapan Anda begitu ya dari kehadiran umat dua umat dari NTT ini, perwakilan dari NTT di acara tersebut, mengingat ini adalah momen yang sangat istimewa untuk umat Katolik di seluruh dunia bahkan ini ya. Ya, ya. Baik. Oh ya, kemarin juga Menteri Agama sampaikan pesan bahwa setelah mengikuti misa ini, mendapat keistimewaan ini, harap kerjanya lebih semangat, melayani umat. Ya. Seperti itu. Ya, kalau ya harapan kita tentu ini menjadi contoh juga. Saya beranggapan bahwa ini adalah pengaruh vibes-nya Paus Fransiskus yang punya perhatian besar kepada kaum miskin, sehingga itu bisa menginspirasi Menteri Agama untuk punya pemikiran seperti itu, yang bahkan maaf banyak dari kalangan kita juga tidak berpikir seperti itu. Ya. Tapi Menteri Agama yang orang Islam, izin mohon maaf, beliau orang Muslim, tapi memikirkan hal seperti itu, Oke. ya, menginisiasi itu. Jadi semoga dengan kedatangan Paus dan kehadiran dua saudara kita dari kategori masyarakat berpenghasilan rendah ini juga menggugah hati kita untuk saling memperhatikan, terutama sama saudara kita yang memang kurang beruntung hidupnya. Dan apakah ada agenda khusus begitu untuk kedua umat pilihan, boleh dikatakan seperti itu ya, yang mendapatkan keistimewaan ini untuk bisa hadiri misa yang dipimpin langsung oleh Paus ini, Pak Frans? Apakah ada agenda khusus mereka akan bertemu dengan dan juga diberkati langsung oleh Pak Paus, Bapak Paus begitu, Pak Frans? Sampai saat ini tidak ada agenda lanjut tentang itu dengan Bapak Suci, dengan Paus, karena padatnya acara juga karena banyak orang. Tapi bisa hadir dalam misa itu saja sudah satu berkat luar biasa. Amin. Apalagi di situ mendapat tempat terhormat di VIP sejajar dengan para menteri, tamu-tamu negara. Jadi itu hal yang luar biasa. Oke. Baik, Pak Fransiskus, apa harapan Anda kepada kepada kedua umat yang Anda bawa begitu ya untuk mengikuti dan menghadiri misa ini, dan ini juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat atau umat Katolik di NTT untuk bisa hal-hal baik yang bisa dilakukan begitu ya oleh umat Katolik. Silakan. Ya, baik. Di jalan kami sama-sama saling cerita, sharing. Lalu ya di antara kami punya kesimpulan yang sama, bahwa semua kerja yang kita lakukan dengan tulus pasti pada saatnya akan balasan setimpal. Dua orang ini hanya berpendidikan, kalau Pak Ricardus itu tamat SMA, sedangkan Pak Stef Kambaruwindi yang dari Sumba itu hanya tamat SD. Tetapi dua-duanya di gereja Katolik biasa disebut katekis.
Pak Stef itu berusaha untuk mengikuti kursus di Puspas di Keuskupan Bete Bulan, khusus kita liturgi, teologi, lalu kemudian dipercaya untuk menjadi pembina umat. Karena jarak antara paroki dengan stasi itu sekitar 60-an kilometer, dengan kondisi jalan yang tidak terlalu bagus, pelayanan juga tidak bisa sangat rutin dari paroki. Seringkali beliau yang melayani di situ, melayani umat, memimpin ibadat, pelayanan-pelayanan yang lain yang selama ini dilakukan. Jadi dalam perjalanan itu kami bicarakan, kami sharing bahwa ini semua yang kita lakukan ini pada saatnya pasti akan mendapat balasan, dan ini semoga juga menjadi contoh untuk kita semua. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, saya terinspirasi bahwa dengan melakukannya dengan tulus, pada saatnya tanpa kita duga Tuhan memberi berkat itu. Sesuatu yang dikerjakan dengan tulus akan berbuah manis begitu ya, tanpa kita tahu kapan buah yang manis itu kita petik. Dan kedua umat ini akhirnya bisa merasakan itu di momen yang begitu istimewa bagi seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Baik, Pak Fransiskus, terima kasih untuk waktunya sudah berbagi dengan RRI ND. Pasti ini lagi sibuk-sibuk untuk mempersiapkan diri batin begitu ya, untuk mengikuti Misa Agung nantinya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah waktu ND dan sekitarnya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Fransiskus. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila. Terima kasih.